Maaf ya, tapi ini kenyataan, ini real. Abang boleh mundur ke sana, Bang. Mundur lagi, rekaman video mundur lagi biar kelihatan bahwa ini saya tidak sendirian. Terus, dan saya menyerap apa yang terjadi sebetulnya di sini. Jangan ada bayar, jangan masuk. Jangan mau, semuanya. Saya suruh masuk kolong itu, Pak. Suruh masuk kolong, ditekan duit, Apa Pak. gimana saya duit, Bulannya Pak? 3,5 juta. Ini, Pak. Jadi tidak ada alasan. Kita nggak apa-apa, Pak. Banyak mintanya, Pak. Lain hariannya. Harinya lain, bulanannya lain, Pak. Nggak Saya mau. di sini mau mengontrak, Pak. 1 juta setengah. Penghasilan ngurangin, Pak. Bukannya Coba. saya nggak mau, bukan, Pak. Cuman yang mau ke sono itu Nggak duit. sesuai, Pak, nggak sesuai. Duitnya, Pak. Kalau tempat saya dikasih mau. Cuman duitnya yang nggak mau. Bayangin. Kalau Bapak mau jatah, duit saya masuk ke kolong. Sama saya tak terima. Itu, Pak. Duitnya yang bikin berat, Pak. Dagang begini, corona begini. Nekan, terlalu nekan, Pak. Terlalu kasih nekan dia tempo duitnya. 1 bulan, Pak. Sebulan ini aturan. Ini Untuk kan saya mau Bapak puasa. jualan dari kapan Pak? Semenjak corona? Jualan tuh dari pagi, kita nutup jam sekian. Ntar pagi jualan lagi. Dibayar itu semuanya. Ya Semuanya jangan dibayar, mana aja kan tim nggak dibayar. Maka Uang DP-nya aja 1 juta, Pak. Bulanannya 752 balik. 1,5 juta. Kalau kita nggak ngontrak, Pak. Kalau kita ngontrak, nggak mungkin pedagang itu pada punya rumah semua, Pak. Mungkin dia ngontrak, Pak. Cuman terlalu Iya, Pak. kejam dia. Ini di sini doang nih yang nggak boleh. Sementara di Pulau Gadung di sono boleh, Pak. Dari sini ke sono boleh. Ini boleh, ini doang. Yang nggak boleh. Karena apa itu tuh? Hari ini saya masih sosialisasi bahaya tentang COVID, terutama terhadap teman-teman pedagang yang berada di beberapa wilayah di DKI, karena saya sudah bergerak dari tadi siang dan sekarang saya mampir lagi ke Klender, khususnya Cakung. Cuman sekarang bersih nih. Iya. Kena kamtip Pak dari kemarin. Dari kemarin? Udah ada seminggu kali itu Pak. Oh. Ya jadi kita capek diuber-ubur mulu. Dipundurin masih kena juga, nggak boleh. Maksudnya suruh pindah ke rel tuh yang dekat kolong. Bentar. Rel itu kan udah banyak tuh meja di situ, udah dipasang-pasang meja. Jadi kita itu maksudnya sama Kamtip suruh pindah ke kolong. Gitu. Suruh bayar. Dengar sih, tapi belum ada yang minta. Kata camatnya nggak bayar kata camat. Kata camat nggak bayar. Iya. Tapi Bentar, ada. ini kok nyambung ya? Bentar. Iya, tapi ada yang bilang bayar. Jadi bingung gitu. Ada yang bilang bayar 1.000 maksudnya katanya gitu. Kita kan mau lebaran nih Bang, belum punya duit juga kan. Duh, tapi benar Bang, kalau berdagang itu jaraknya harus diatur dan tetap pakai masker. Iya. Karena saya memang sebagai warga DKI juga kita harus sama-sama memperhatikan lah bahayanya COVID-19 ini. Jangan berkumpul, apalagi ada meja, pakai meja kan berkumpul itu. Halo guys, saya Elhaja Karya dan nah, sekarang ini kita sedang berada di Kebagusan dan kita akan lakukan ngevlog di warung sate terlebih dahulu. Kita akan lihat bahwa warung itu sudahkah dari pemerintah untuk apa namanya? PSBB. Apakah sudah mematuhi? Pembatasan sosial berskala besar. Nah, jadi ya seperti kita duduk aja, kita nggak berdampingan, tapi Kak Sally di belakang karena memang peraturannya seperti itu. Ketika kami sampai di warung sate, yang pertama kali kami tanyakan adalah mejanya mana? Mejanya mana? Mejanya nggak ada. Boleh? Apa dibawa pulang? Terima kasih sudah menyaksikan vlog ini. Vlog ini adalah tayangan edukasi. Kami hanya mengingatkan kepada warung-warung dan restoran-restoran untuk mengikuti peraturan pemerintah. Salah satu diantaranya adalah peraturan PSBB, di mana jika warung, bangku tidak boleh ada. Ini untuk menghindari ada pengunjung yang beli dan makan di situ, karena ujung-ujungnya nanti akan berkumpul dan disarankan untuk take away. Nah, kalau ibu ini juga Bu, maaf. Iya sama. Saya pengennya sih aman gitu ya Mas. Maksudnya kita kan dagang juga di pinggir trotoar, nggak lewat dari marka jalan, nggak mengganggu istilahnya gitu. Kita suruh mundur ya mundur. Maksudnya kita pengen aman aja gitu, nggak usah. Ya kita kalau mengikuti aturan, oke, ayolah ngikutin aturan ke belakang. Kita kan dalam kondisi seperti ini, sedangkan kita sendiri aja kebutuhan banyak. Kalau misalnya tambah susah lagi, apalagi ada COVID corona ini, kita udah ngikutin aturan pemerintah kan, physical
harus pakai masker gitu, kurang apa lagi maksudnya gitu. Kita cuman pengennya aman aja gitu, nggak usah jangan sampai diuber-uber gitu aja. Bentar Bu, mau nanya sama juga dengan si abang yang tadi tuh, apa namanya, suruh masuk ke dalam juga yang di bawah flyover. Kalau saya sih sebenarnya saya kemarin dengar-dengar begitu, tapi saya nggak mau, soalnya saya kan dagangannya sedikit Om, nggak banyak gitu. Jadi saya nggak ikut rapat-rapat mereka lah, saya nggak ikut gitu. Oke deh, pemirsa, jadi ini bagian dari perjalanan saya, khususnya warga DKI. Saya sebagai aktivis milenial juga tetap mendukung pemerintahan yang ada di Indonesia ini, khususnya DKI, bahwa peraturan PSBB ini harus kita tegakkan. Dan saya sudah cek ke beberapa warung kaki lima, mereka jaga jarak kok, itu yang pertama. Dan kalau tadi saya sempat mendengar adanya dipindahkan ke bawah flyover yang ada meja-meja baru, itu justru saya secara pribadi merasa khawatir. Dan ini menjadi pembahasan utama, bagaimanapun peraturan untuk makan itu di warung-warung makan atau dimanapun itu harus take away. Saya memperhatikan kesehatan semua warga. Dan saya harap semuanya bisa menjadi pelajaran di sini. Bang, makasih banyak ya Bang. Tapi ini Pak nanya Pak, kenapa yang sebelah sini kan juga sama di kaki lima nih, sama kanan kiri juga penuh pecayuran, kenapa nggak digusur yang sini? Nah itu dia, makanya ini saya lihat ada kebijakan. Tempat kita gitu Pak. Itu dia. Kan sama-sama pinggir jalan gitu. Bukan cuma Pulau Gadung, Cakung, tapi di seluruh wilayah DKI. Iya. Bukan hanya di sini aja. Tapi yang maksudnya yang ini aman gitu. Nah ini dia yang saya harus pelajari, karena kalau dilihat dari strukturnya sih kemarin, iya sama aja. Yang saya nggak ngertinya ini beda-beda ini argumennya. Sedangkan kita pedagang bukannya nggak mau masuk yang udah ditetapkan tepat di kolom flyover ya. Tapi di sisi lain ketentuannya pedagang harus bayar uang sekian. Harus bayar uang Pak? Iya. Oh Bang, tadi katanya ngomong nggak tahu. Kata camatnya enggak. Kata camat enggak Pak? Ya camatnya Hah? Ya, camat memberitakan nggak ada pungutan apapun, tapi di pihak tertentu, orang tertentu yang lainnya kan pengurusnya. Ini menarik ini. Saya juga bingung ini. Bayar apa enggak kalau pindah ke sana? Kan itu mejanya baru loh. Iya, katanya isi formulir pendaftarannya 600, per lapak satu meja itu 400. Nah, sedangkan cukainya di luar dari keterangan listrik penerangan itu kita mengeluarkan biaya 25.000. Wow. Iya. Ada lagi uang bulanan. Bulanannya itu 750. Saya bingung jadi bingung. Maaf ya, tapi ini kenyataan, ini real. Abang boleh mundur ke sana Bang, mundur lagi, rekaman video mundur lagi biar kelihatan bahwa ini saya tidak sendirian. Terus, dan saya menyerap apa yang terjadi sebetulnya di sini, karena saya heran ketika saya lewat kok kosong gitu. Tapi dari teman-teman rekan-rekan pedagang Abang di sana ada yang masuk ke dalam? Ya sampai saat ini belum ada yang berani. Berarti usahanya mandek dong. Nah, begitu dah. Jadi kita mau cari solusinya gimana gitu enaknya, kita mau usaha mau tenang gitu kan. Nah, kayaknya kalau untuk mengganggu lalu lintas kita juga walaupun di pinggir jalan nggak terlalu mengganggu lah, bisa diatur di pinggiran gitu kan. Itu kan waktunya pun mungkin pedagang bisa nurutin lah oleh emang diberi waktu senggang, buka dari jam sekian, nutup jam sekian, clear. Nah itulah kita siap kalau masalah itu gitu. Cuman kalau kita balik lagi ke bawah jembatan flyover, yang saya tahu yang di pinggir jalannya aja merasa pada kesepian, apalagi ya pindahin ke dalam. Satu itu, dan masalah bagi saya ketika itu jadi tempat berkumpul. Iya. Jadi belum tentu buat kita ini para pedagang yang kita pikirkan kan kelakuannya dagangan kita ini dari pengunjung pembelinya ini. Saya sempat nge-vlog kemarin di tikungan bawah flyover juga. Itu yang dagang itu jauh-jauh loh, dari sebelah pun sama sebetulnya. Bagi saya secara pribadi, wah pada ekonomian jalan nih, meringankan negara juga, mesti bisa pada usaha. Iya. Itu dia, makanya saya nggak ngerti. Iya.
Oke deh bang. Iya. Terima kasih banyak, ini nanti akan saya sampaikan, akan saya sampaikan. Oke. Maaf, siapa namanya bang? Terima kasih. Dengan Pak Rojak. Pak Rojak. Oke. Makasih ya Pak Rojak ya. Sama-sama hatinya nggak tenang. Oke, saya paham siapa dan saya videokan agar ini menjadi pelajaran buat teman-teman dan ada solusi ke depannya. Bang, makasih banyak ya bang ya. Sama-sama. Saya harus pamit. Bu, makasih banyak ya bu ya. Iya. Siap, makasih bu.